Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilik Martono, anggota kehormatan Forum Purnawiran Pejuang Indonesia dan mantan Kepala Biro Pengawasan Bank Panin. Hari ini tanggal 23 Februari, melanjutkan video saya yang sebelumnya. Saya hanya memberi pesan singkat kepada Erick Thohir, Menteri BUMN. Kami sudah menemukan fakta-fakta di daerah mengenai bank-bank BUMN plat merah bahwa mereka itu mengeksekusi, mengambil alih aset-aset atau jaminan-jaminan rakyat dengan melanggar undang-undang, di mana tanpa prosedur, di mana tanpa undang-undang yang berlaku untuk perbankan TV bank, aset daripada rakyat kecil sudah balik nama. Nah, jika saya telusuri, alasannya adalah lelang internal. Namun aset 3 miliar, hutang 130 juta, itu langsung dieksekusi. Dan itu langsung berpindah tangan. Apakah itu Panada, apa itu mafia? Yang jelas itu pasti ada turut campur dari perangkat kelurahan, ATR BPN, bank plat merah itu sendiri, termasuk KPKNL, Balai Lelang. Karena saya mengerti bahwa di BUMN bank dimanapun, bahwa namanya target untuk kredit dan untuk profit itu harus membersihkan yang namanya NPL, non-performing loan. Jadi saya ingatkan sekali lagi kepada Pak Erick Thohir, tolong dikontrol komisaris dan direksi di bank BUMN. Jangan hanya akhir tahun laporan triwulan dan akhir tahun di balance sheet bahwa NPL mereka turun dan bersih. Coba dilihat apakah itu hasil dari merampok aset rakyat, yang seperti saya sebutkan tadi bahwa saya sudah menemukan di Bank Jatim bahwa mafia perbankan adalah dari lurah, bank itu sendiri, KPKNL, ATR BTN, notaris, dan oknum polisi. Nah, saya punya contoh sekarang. Satu, dengan kasusnya Bursa Mini, itu Bank Jatim. Dua, kasusnya Bupati Tokah, sama, persis seperti itu juga. Itu Bank Panin milik oligati. Tiga, Bank Danamon, kasusnya Pak Sarto, kasusnya Pak Arsmuni di Magetan, Pak Sarto Ponorogo, Pak Rubio di Gunung Kidul. Kasusnya Bu Sini di BRI, itu juga sama. Lelang tanpa memberitahu kepada debitur. Sekali lagi Pak Erick Thohir, jangan membersihkan NPL atau neraca dari bank BUMN dengan cara merampok dan menjual kepada penadah, sementara rakyat dieksekusi dengan semena-mena. Contoh saja sekarang kasus Mumin Ali dengan pajak 1,3 triliun di KPK, yang sampai hari ini KPK Firly tidak berani memanggil Mumin Ali. Di situ sudah ada rekayasa dari PPAP, penyisihan, penghapusan pencadangan penyisihan aktiva produktif, itu dari NPL. Nah, dia juga rekayasa pajak, dia juga rekayasa eksekusi. Tidak seperti itu, gitu loh. Kalau memang mau jadi Pak Prabowo itu menjadikan negara ini clean government. Dan untuk Pak Kapolri sudah ada 3 bukti bahwa penyidik Anda sudah melanggar kode etik profesi. Mungkin sekarang harus di PTDH. Satu, kasusnya dana pensiun kami di Polda Metro. Kenapa itu diserahkan kepada proses hukum di Kamdek? Kedua, kenapa yang dipanggilnya di Snaker bukan OJK? Karena itu bukan perselisihan antara saya dengan Bank Panin, antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Itu sudah melanggar dari aturan-aturan yang namanya investigasi banking crime atau secara profesional penyidik. Itu sudah salah. Karena saya punya bukti bahwa di Snaker itu dipanggil oleh penyidik Polda Metro. Padahal ini kasusnya adalah lembaga keuangan bank. Kedua, kasusnya Kolil dengan UKBIMA-nya yang di SP3. Kenapa bukan OJK yang dipanggil? Padahal itu lapor TV Bank. Sementara yang dipanggil adalah kantor pelayanan penilaian jasa publik. Di mana logikanya, Pak Kapolri? Jangan seperti itu penyidik Anda. Nanti bisa tracer, bisa dilihat. Saya udah lapor dengan Pak Kapolri, dan itu harusnya sekarang kena PTDH. Kasusnya Bupati Tokah yang utang lancar di SP3. Ya, bagaimana sampai rumahnya dieksekusi padahal sudah ada SP3D. Itu 3 contoh yang sudah
melanggar ketentuan daripada profesi kode etik polisi. Dan saya harap di 3 Polres, sama dengan kasusnya Pak Sarto di Polres Ponorogo, di mana SP3 padahal sudah lengkap itu TV banknya, di mana itu dimakan mafia semua aset-asetnya, dimakan seorang Chinese yang semaunya saja mengambil aset itu dengan nilai yang rendah, padahal semua aset yang sekarang saya sedang bantu, Pak Sarto, Bu Sarmini, Pak Asmuni, Bu Patokah, Bu Yanti, dan satu lagi Bu Sini, itu di atas nilai hutang yang rata-rata tinggal 34 juta. Tolong Pak Prabowo Subianto, ini sekedar untuk memperingatkan untuk kepada Bapak, kalau kita memang mau bekerja untuk rakyat, bank-bank itu harus diangkat atau serta dibersihkan, jadi clean governance, dan pemerintah harus clean government. Kalau tidak seperti itu, sampai kapan yang namanya bank sentral ini akan sehat? Saya udah berkali-kali ingatkan, berkali-kali saya buat di satu video bahwa copot segera Bank Indonesia. Saya membuat video ini bukan untuk viral, bukan. Kalau Pak Prabowo bersedia saya bantu, saya akan bantu. Beri kewenangan, saya tidak akan minta jabatan dan tidak akan minta gaji. Saya akan wakafkan semua kemampuan saya untuk membela rakyat kecil dan membela negara. Sekali lagi saya ulangi, saya bersedia membantu Pak Prabowo tanpa jabatan apapun, cuma diberi kewenangan saja dan tanpa minta gaji. Karena saya membela negara dan membantu rakyat kecil. Saya rasa cukup sekian dulu video singkat saya ini, dan sekali lagi dengan Erick Thohir, sekali lagi dengan Kapolri, tolong dilihat semua laporan saya mengenai BUMD, Bank Jatim, dan bank-bank plat merah, serta Bank Danamon yang sudah diambil alih oleh Jepang, membuat malu negara Indonesia, karena di situ ada re-engineering dari neraca. Saya rasa cukup sekian dulu, dan sekali lagi mohon atensinya oleh Pak Prabowo. Saya bikin video ini bukan untuk viral. Saya ingin membantu negara, membantu masyarakat. Saya tidak minta gaji dan tidak minta jabatan, asalkan diberi kewenangan. Terima kasih. Saya rasa hari ini cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.